Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda, beserta ananda dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita senantiasa ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi generasi yang istiqomah, menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik yang Allah ciptakan bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ketaatan. Istiqomah itu sendiri merupakan posisi di mana kita berjalan lurus, terus lurus di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang istiqomah dalam jalan Allah. Seperti dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah dan juga orang-orang yang beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan baginya malaikat. Ala takhafu, maka alla takhafu, janganlah engkau takut. Kata Allah bagi orang-orang istiqomah, maka Allah menjanjikan keamanan, menjanjikan ketenangan, wala tahzanu, dan juga Allah menjanjikan ketenangan jiwa, tidak sedih. Kemudian yang paling penting lagi adalah Allah menjanjikan berikutnya, wa absyiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah itu dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Begitu besar istiqomah itu sehingga Allah memberikan pahala berupa surga, berupa jannah yang kita cari-cari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika ditanya oleh Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, beliau mengatakan saat Sufyan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakanlah kepadaku, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu, yang aku tidak akan bertanya tentang hal tersebut ahadan, kepada salah seorang atau siapapun, ba'daka, setelah anda. Lalu apa yang Rasulullah katakan kepada Sufyan tersebut? Rasulullah mengatakan, qul amantu fastaqim. Kata Rasulullah apa? Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Maka istiqomah ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa beristiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus meniatkan diri untuk terus istiqomah dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan istiqomah meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua adalah memahami makna syahadat, atau yang dalam hadis tadi dikatakan qul amantu, katakanlah bahwa aku tuh beriman. Nah, beriman itu bukan sekedar di mulut semata, tetapi benar-benar dipahami dengan akal bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi. Tidak ada Tuhan manapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seberat apapun, maka perintah Allah bagi kita semuanya akan ringan. Allah meminta kita meninggalkan riba, maka kita tinggalkan. Allah meminta kita untuk senantiasa mendidik anak dengan pola pendidikan Islam, maka kita pun tunduk kepada aturan Allah itu. Kemudian meyakini pula bahwasanya
Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah Islam sebagai nabi terakhir yang membawa petunjuk bagi seluruh manusia. Maka ketika kita paham bahwa Rasulullah itu adalah pemberi petunjuk dan Al-Quran itu adalah petunjuknya, maka kita meyakini seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perkara yang kita wajib amalkan. Entah itu perkara keduniaan seperti dalam perkara muamalah, dalam perkara ekonomi, pendidikan, kemudian berkeluarga, bermasyarakat, pun dalam perkara-perkara yang menjadi urusan kita pribadi, dalam hal perkara yang kecil seperti menjalankan ibadah-ibadah sunnah, menjalankan zikir, menjalankan aktivitas yang merupakan aktivitas hati, maka semua itu muncul karena keyakinan 100% atas apa yang Allah turunkan tadi. Sehingga ketika kita menjalankan poin berikutnya, menghantarkan kepada poin ketiga, kita akan senantiasa mudah diringankan oleh Allah karena kita memahami betul apa jalan yang kita ikuti. Kemudian yang ketiga adalah memulai perkara dari hal yang sangat kecil, sangat sederhana, tetapi terus-menerus dilakukan. Jika kita hari ini sudah membaca Al-Quran, rajin setiap hari di bulan Ramadan, maka lanjutkanlah setelah di bulan Ramadan ini. Jika kita hari ini di bulan-bulan Ramadan ini selesai membaca Al-Quran 1 juz dalam sehari, maka selesai dalam 30 hari, diharapkan di bulan-bulan berikutnya pun akan selesai setiap bulan satu kali khatam. Maka istiqomahlah dalam perkara-perkara yang kecil sedikit pun. Mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Dan insya Allah akan bisa berlanjut kepada perkara-perkara besar yang semuanya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, agar bisa menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Dan juga kita berharap kepada Allah diberikan kesabaran yang luas agar kita terus-menerus menjalankan keistiqomahan ini dengan kesadaran bahwa sesungguhnya semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ridho Allah lah yang kita cari. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.